Kebakaran terjadi di Jalan Haji Ulak Masinaga, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sebuah ruko yang menjual bahan bangunan ludes di lahap si jago merah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan melahap bangunan berlantai 2 ini. Kejadian terjadi saat pemilik ruko meninggalkan ruko untuk pergi keluar. Saat kembali ke ruko, tiba-tiba api telah membesar. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan di lokasi. Kabel depan? Iya, kabel depan. Oh, ada percikan api ya? Sudah keluar asap lah. Keluar ya asap ya? Iya, antar anak sekolah. Pulang aku anak sekolah, ini taruh lapang ini, tanya anak-anak itu ada apa deh? Satu kemarin kebakaran. Loh, ke rumahku ya pikiran sih. Sampai di tengah lapang ini, mati. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma. Pemilik tempat pengasuhan anak Meita Irianti resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan anak. Sebelumnya, video penganiayaan viral di media sosial. Inilah sosok Meita Irianti, pelaku penganiaya balita di tempat penitipan anak miliknya di kawasan Harjamukti, Kota Depok, Jawa Barat. Usai video penganiayaan viral, pelaku mengakui perbuatannya dan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Selain memiliki tempat penitipan anak, tersangka juga merupakan seorang influencer yang kerap membagikan konten pengasuhan anak di akun media sosialnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Penangkapan terhadap terduga pelaku. Terduga pelaku ini inisial NI tadi malam sudah ditangkap pukul 22.00 di rumahnya, dan kita mengkonfirmasi bahwa yang ada di video tersebut benar yang bersangkutan telah melakukan kekerasan terhadap anak. Nanti kita akan melanjutkan upaya penyidikan ini setelah kita memeriksa saksi-saksi yang sudah. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana. Selamat sore, Pak Arya. Ya, selamat sore. Pak Arya, bisa dijelaskan Pak kronologi penangkapan pelaku Pak hari ini? Ya, jadi setelah kemarin kita mengumpulkan keterangan-keterangan saksi, baik dari orang tua korban, juga dari security setempat dan wali murid, ya, juga keterangan yang sekilas kita dapat dari perizinan di Kota Depok, itu kita bersepakat untuk gelar perkara menaikkan ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Gelar penetapan tersangka terhadap terduga pelaku. Nah, setelah itu kita melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang berada di rumah, dan kita bawa ke Polres untuk dimintai keterangan. Gitu. Oke, sejauh informasi dari pemeriksaan awal, Pak, bagaimana profiling dari tersangka, Pak? Apakah betul kemarin kita berdiskusi yang bersangkutan ini berprofesi sebagai influencer parenting, betul Pak? Ya, kalau kita lihat informasi demikian. Namun demikian sampai saat ini saya masih menunggu keterangan dari terduga pelaku, karena memang kita agak tersendat untuk meminta keterangan terduga pelaku karena pelaku ini mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik gitu. Tapi nanti akan kita sampaikan ketika kita sudah mengetahui. Oke, kalau untuk motif Pak, apa sudah sempat digali informasinya dari pelaku? Ya, untuk motif sendiri sementara belum. Jadi yang disampaikan kepada kita itu masih khilaf begitu. Oke,
Pak Arya, kalau terkait dengan dugaan adanya korban lain, Pak, ini sejauh apa penyelidikannya, Pak? Memang kita pada saat itu menemukan CCTV ini jumlahnya kan ada 3 potongan ya. Nah, di 3 potongan CCTV ini kita menemukan ada 3 korban yang berbeda. Begitu, ada 3 hal yang berbeda, ada 3 korban yang berbeda. Nah, kita sudah bisa menghubungi korban yang satunya dan sudah dilakukan pelaporan. Dan nanti kita akan sedikit lebih jauh apakah memang dari keterangan yang sudah diberikan ada 10 anak ya yang dititipkan di sana, apakah ada juga yang mengalami kekerasan atau tidak gitu. Kita akan sedikit lagi. Oke, 3 korban yang berbeda ini peristiwanya terjadi di waktu yang bersamaan atau berbeda-beda, Pak, dari rekaman CCTV? Kalau dari CCTV beda-beda. Jadi ada tanggalnya beda-beda. Oke, artinya kalau asumsinya tanggalnya beda-beda, ini dilakukan tidak hanya sekali, Pak ya, namun berkali-kali dilakukan oleh tersangka ini, Pak ya. Kalau dari keterangan saksi yang sudah dimintai keterangan seperti apa, Pak, sehari-hari dari tersangka ini? Ya, kalau sehari-hari ini kita mengetahuinya bahwa si pemilik ini tiap hari datang gitu ya. Dia sebagai pemilik, dia juga sebagai pengasuh. Tetapi untuk tindakan kekerasan terhadap anak-anak yang ada di sendiri ya memang terekam melalui CCTV gitu. Kalau yang lain tahu juga tidak tahu secara langsung. Oke, kalau untuk kondisi korban sendiri saat ini seperti apa, Pak? Apakah ada pendampingan yang dilakukan oleh kepolisian? Iya, untuk kondisi korban pasti kita akan selalu pada saat pemeriksaan kita mau pendampingan dari pendamping anak begitu ya, supaya pemeriksaan bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ini juga kita akan ikut-sertakan dari bagian psikologi gitu. Oke, Pak, kami mendapatkan informasi bahwa tadi juga Anda kan menyampaikan keterangan belum bisa digali lebih dalam karena kondisi kesehatan dari pelaku, Pak ya. Kami mendapatkan informasi bahwa pelaku ini juga sedang hamil, Pak, pada saat melakukan aksinya itu, Pak. Iya, jadi kita mengetahuinya kemarin pada saat kita menetapkan tersangka dan melakukan penangkapan, itu sebelum kita lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan, tentu kita melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan. Nah, ini diketahui bahwa pelaku ini, tersangka ini memang dalam kondisi yang sedang hamil. Gitu. Oke, Pak, kalau kaitannya dengan operasional daycare ini, Pak, tentu banyak orang tua yang mungkin membuat laporan hal yang sama, Pak, atau menghadapi kekhawatiran yang sama kepada polisi. Laporannya sudah masuk seperti apa, Pak? Kekhawatiran, gimana Mas? Kekhawatiran? Iya, ini kan daycare sudah masih beroperasi dan juga banyak orang tua yang mungkin merasa khawatir apakah sudah ada orang tua yang melaporkan kejadian serupa di daycare yang sama kepada kepolisian. Informasinya seperti apa? Oh ya, kalau itu baru satu lagi. Jadi sekarang ada 2 orang tua yang melapor ke tempat kita berdasarkan dari CCTV tersebut. Tapi yang lain belum ada. Tapi nanti kita akan dalami. Oke, terakhir Pak, kaitannya dengan orang tua korban yang membuat laporan juga informasinya ke Barreskrim, Pak, seperti apa nanti prosesnya, Pak? Saya belum mendapatkan informasi soal itu, tapi tentu dilaporkan di mana saja pasti akan ditangani. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Arya. Kita nantikan terus perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih banyak Kombes Arya Perdana sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Kembali di Anju Sore, pemirsa, diduga akibat ledakan tabung gas LPG, sebuah rumah di Jalan Kaliandra Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis pagi hancur. Akibat ledakan ini, 3 orang penghuni rumah terluka dan sedikitnya 5 bangunan lain terdampak kerusakan. Seperti inilah kondisi rumah yang berlokasi di Jalan Kaliandra Perumahan Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat. Kuatnya ledakan yang diduga dari tabung gas LPG membuat rumah 2 lantai tersebut hancur 50% dan nyaris ambruk.
Tidak hanya itu, kuatnya ledakan membuat sedikitnya 5 bangunan lain juga terdampak kerusakan. Insiden ini membuat 3 orang terdiri dari ibu, anak, dan ART mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit. Seorang saksi mata menyebut mengetahui ledakan setelah plafon rumahnya ambruk. Sejumlah petugas penjinak bom Gegana Polri diterjunkan ke lokasi hancurnya 5 rumah, mobil, dan 3 orang luka bakar di Cengkareng, Jakarta Barat. Tim Inafis Polres Jakarta Barat juga turut diterjunkan ke lokasi ini. Sedikitnya 4 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan di Polsek Cengkareng. Hasil penyelidikan sementara, insiden ini terjadi saat salah satu penghuni rumah sedang melakukan aktivitas memasak. Meski demikian, hasil olah TKP yang dilakukan tim gabungan akan dibawa ke Puslap 4 untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. Berapa kali ledakan? Ada sekali atau berapa kali? Ini soal posisinya juga lagi tidur juga. Lagi tidur, tiba-tiba langsung baru turun ini hanya pelafon itu. Terus saya buka kan langsung mati lampu kan. Saya buka pintu, tahu-tahu ada suara tolong. Densus 88 anti teror menggerebek terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung Jeding, Junrejo, Kota Baru, Kamis pagi. 3 orang diamankan dalam penggerebekan ini. Tim Densus 88 anti teror menggerebek sebuah rumah di Kota Batu, Jawa Timur. 3 terduga teroris diamankan dari lokasi. Tim penjinak bom dan Inafis diterjunkan untuk melakukan penggeledahan. Sementara garis polisi dipasang berjarak 20 meter dari rumah terduga teroris. Hingga Kamis siang, proses olah TKP dan sterilisasi masih dilakukan tim gabungan Densus 88 anti teror dan Gegana Polda Jatim. Lokasi perumahan disterilkan mengingat TKP berada di tengah permukiman padat penduduk. Sementara ini ada 3 orang ya yang diamankan ya, jadi masih statusnya diamankan. Untuk proses lainnya nanti tolong ditunggu. Ini kan masih berproses ya. Jadi konstruksi peristiwanya, konstruksi hukumnya mohon ditunggu rekan-rekan media. Tidak ada warga yang diperkenankan melintas di sekitar TKP. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak kepolisian siapa identitas 3 terduga teroris yang diamankan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 3 orang yang diamankan Densus 88 anti teror di sebuah perumahan di Junrejo, Kota Batu dikenal sangat tertutup. Mereka juga tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Penggeledahan rumah terduga teroris di Kota Batu dilakukan oleh Densus 88. Polisi juga mengerahkan tim Inafis untuk menggeledah rumah terduga teroris dan menemukan barang bukti penyelidikan. 3 terduga yang ditangkap tim Densus merupakan suami, istri, dan seorang anaknya. Ketiganya adalah warga Jakarta yang mengaku bekerja di Kota Batu. Warga sekitar menilai mereka sekeluarga tertutup dan tidak bersosialisasi di lingkungan sekitar. Dulu kan ada orang nyari orang warga Jakarta gitu. Kronologinya saya sendiri kurang tahu. Terus habis itu minta data ke saya. Terus kebetulan data ada di saya gitu. Pak, siapa sih Pak itu Pak? Orang di situ kenal nggak siapa Pak? Yang kontrak siapa yang kontrak? Berapa orang? Itu mungkin 3 gitu. Namanya Pak? Tahu. Namanya saya kurang tahu, tapi kalau data ada di saya. Hingga kini polisi masih terus mencari bukti dan menyita barang untuk keperluan penyelidikan. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Terduga pelaku teroris di perumahan Bunga Tanjung Jeding, Junrejo, Kota Batu berencana melakukan bom bunuh diri di 2 lokasi di Malang. Dan berikut laporan kontributor Denny Irwansyah dari Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Selamat sore pemirsa, saat ini saya sedang berada di perumahan Bunga Tanjung di kawasan Jeding, Junrejo, Kota Batu. Beberapa jam yang lalu di sini, di belakang saya ini telah dilaksanakan olah TKP oleh tim gabungan dari Mabes Polri, kemudian Puslap 4 Polda Jatim, dan kemudian tim Gegana juga oleh tim Inafis Polda Jatim. Ini adalah rumah dari terduga
3 orang yang diamankan tadi, dan salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu HOK, inisial HOK, berusia 19 tahun dan berstatus pelajar. Dari olah TKP tim gabungan tadi, dalam rumah ini polisi berhasil mengamankan beberapa jenis bahan peledak berdaya ledak tinggi yang diduga akan dijadikan sebagai bom dan akan digunakan untuk meledakkan 2 tempat ibadah dalam waktu dekat ini. Saat ini rumah sudah kosong, namun polis lain bisa kita lihat bersama masih tetap terpasang karena hingga saat ini tim Densus masih melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap terduga tersangka teroris. Demikian laporan dari TKP penggerbekan Densus 88 terhadap terduga teroris di perumahan Bunga Tanjung, Kota Batu. Kembali di Anyus Sore, pemirsa, rangkaian sidang peninjauan kembali Sakat Tatal telah resmi ditutup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Putusan PK selanjutnya akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Agung. Terdakwa, maka itu juga termasuk bagian daripada hari terakhir sidang peninjauan kembali pihak Sakat Tatal kembali menghadirkan seorang saksi ahli pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Profesor Muzakir. Kesaksian Profesor Muzakir dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara yang menutup seluruh rangkaian persidangan PK Sakat Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon. Selanjutnya, kewenangan putusan perkara PK Sakat Tatal berada di ranah Mahkamah Agung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih atas semua kerja-kerja baik di sini, Bu. Semoga kita mendapatkan kebenaran sesuai material yang disampaikan tadi. Dan saya atau tim, kalau ada perbuatan atau kata yang menyakiti, kami mohon maaf, karena memang dinamika sidang begitu adanya. Ya. Di persidangan biasa ada dinamika. Nah, tapi di belakang kita semua saudara. Ya. Nah, izin juga kepada yang mulia, terima kasih sudah memberikan kesempatan pemohon dan termohon untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan kepada panitera, teman-teman semua, teman-teman media, kemudian teman-teman kepolisian, dan semuanya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga teman-teman yang memperjuangkan keadilannya mendapatkan keadilan. Begitu juga di Mahkamah Agung nanti dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semua. Mungkin itu dari kami. Hari ini udah selesai dan kita sudah tanda tangan berita acara, bukti maupun persidangan hari ini. Saya berdoa semoga ada kemudahan, ada keadilan dalam waktu yang singkat ini. Semoga semangat terus kawan-kawan. Masih ada lagi 5 yang harus mengajukan PK, dan terima kasih buat PN Cirebon, buat jaksa-jaksa di sini juga, hakim-hakim di sini. Bukan ayam goreng atau ayam bakar yang paling enak, tapi ayam story. Kota Cirebon, Kota Udang, sampai jumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih wartawan. Ahli hukum pidana Profesor Muzakir mengatakan keterangan saksi yang berada di bawah tekanan tidak bisa dijadikan dasar untuk memutus sebuah kasus. Dalam kasus ini, keterangan yang tidak berdasar fakta maka tidak bisa digunakan di dalam persidangan. Prinsipnya, seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian.
yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non-fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi Ali sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dader, menyuruh lakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan. Bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana yang bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim, si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Sementara itu dalam sidang peninjauan kembali yang digelar kemarin, Reza Indragiri yang hadir sebagai saksi meminta maaf kepada Ibtu Rudiana usai Mabes Polri menyatakan ayah Eki tidak melanggar etik. Namun Reza memastikan bila ada benturan kepentingan dalam bertugas, maka anggota Polri terkait melanggar kode etik. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total, majelis. Salah bagi saya untuk menganggap Ibtu Rudiana sebagai sosok yang telah menjahati masyarakat. Salah bagi saya untuk memandang Ibtu Rudiana sebagai potret personil penegakan hukum yang telah menyusahkan lembaganya sendiri. Salah bagi saya untuk menyimpulkan bahwa Ibtu Rudiana telah melanggar sekian banyak poin dalam kode etik profesi Polri. Atas dasar itu, dengan segala kerendahan hati, berbasis pada simpulan Mabes Polri, hasil pemeriksaan Propam dan Irwasum, saya dengan kerendahan hati mengaturkan permintaan maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana selaku personil Polri. Demikian. Tetapi kembali ke pertanyaan saudara penasihat hukum. Seandainya hal-hal yang saudara katakan tadi itu benar adanya, maka tadi sudah saya sampaikan. Membuat laporan palsu, menyiksa terperiksa, dan kehilangan objektivitas akibat konflik kepentingan itu merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri. Demikian. Maksudnya Bapak minta maaf kepada Rudiana karena dianggap benar itu.
saya tidak punya landasan lain kecuali menyimak dan mengiyakan simpulan Mabes Polri. Mabes Polri yang sudah memeriksa Ibtu Rudiana, dan simpulannya berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum tidak melanggar etik apapun. Ya saya secara fair sebagai orang yang daif yang bisa salah, telah berprasangka sekian banyak sebelumnya, saya memilih untuk minta maaf daripada saya disomasi. Ya. Lebih baik saya sebagai warga negara yang baik secara rendah hati mengajukan permohonan maaf terlebih dahulu. Tapi ya ahli, kami perlu tegaskan bahwa pemeriksaan dari Mabes Polri itu tidak mencakup laporan siapa internal. Tapi kita juga belum mengerti karena kita juga membuat laporan dan beberapa teman juga membuat laporan itu. Gitu. Kalau suatu saat, kalau ini jadi berandai-andai kan saya tidak memiliki kemampuan, kewenangan untuk memeriksa Ibtu Rudiana. Jadi begini, kuasa pemohon, ya. Izin saya sampaikan sedikit, Majelis. Ya, sebentar. Sebenarnya tadi sudah ada jawabannya. Sebenarnya ada dua jawaban. Kalau mengenai mengikuti dari hasil pemeriksaan Polri tadi, ahli minta maaf, ya. Tapi ternyata misalnya apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan oleh kuasa pemohon itu benar, ya, berarti tidak minta maaf gitu loh maksudnya. Begitu kan? Jadi ada dua jawaban. Nah, untuk saat ini ada dua jawaban karena kan kita tidak tahu mana yang benar. Kan betul. Seperti itu kan? Betul, Majelis. Nah. Apa yang Ibu Ketua Majelis sampaikan 100% sesuai dengan isi kepala saya, Majelis. Terima kasih. Saudara ahli, tapi kan hasil investigasi yang saudara ahli lakukan gitu kan. Kemudian saya tidak menginvestigasi siapa. Ya, artinya hasil wawancara, kemudian dari beberapa tampil di acara media di iNews TV maupun TV One ya, iNews terutama yang sedengar itu kan, bahwa jelas-jelas saudara ahli mempertegas bahwa pemeriksaan ini bukan mengejar keterangan, mengejar pengakuan gitu, pengakuan tersangka gitu. Nah, dan yang saya pertanyakan tadi adalah konflik of interest si Rudiana gitu. Sehingga polisi atasan pimpinan juga bingung gitu, karena ketika contoh nih pra-peradilan mereka membela, pada kenyataannya memang tidak ada bukti yang bisa membuat hakim mengabulkan atau menolak pada peradilan itu sehingga bebas. Sehingga yang terdapat pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan peran daripada Peggy itu jadi kayak halusinasi. Kemudian dari pihak Polri pun menyatakan bahwa DPO itu masuk dalam hukum kita adalah fiktif gitu. Nah, di sini yang maksud saya, sebelum ahli minta maaf banyak pernyataan, walaupun saya anggap itu saudara ahli ini majelis hanya menyindir lah kira-kira gitu. Kalau benar menyindir Polri, kalau benar dia nggak salah. Tapi bahasanya sebenarnya ada keraguan. Jangan dikatakan bahwa ahli ini menyindir ya. Kita kan nggak tahu. Karena ahli ini memang nggak tahu mana yang benar gitu kan. Makanya ada dua jawaban gitu loh. Jangan menyimpulkan bahwa ahli menyindir. Nanti jadinya beritanya kemana-mana. Nah, ya yang terpojok jadinya ahlinya. Padahal di sini kan kita minta untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian. Jadi jangan dipojokkan ahlinya ya. Itu. Ya, dilanjutkan pertanyaan. Izin majelis, saya juga secara langsung harus menyampaikan sangkaan. Saya pikir saudara penasihat hukum salah membaca gestur saya. Saya tidak sepanjang yang saya sampaikan di hal ini, di ruang yang mulia ini, saya sudah diangkat sumpah majelis. Saya menyampaikan, ya itu yang saya sampaikan. Kalau saudara penasihat hukum memandang saya menyindir, ya itu tafsiran beliau. Gitu ya. Jadi di sini ahli itu netral, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Benar ahli? Netral kan? Nah. Sesuai sumpah mudah-mudahan ya, sesuai sumpah dan sesuai dengan keahlian. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Persidangan kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai digelar. Dalam persidangan terungkap aliran dana sebesar 420 miliar rupiah yang mengalir kepada Harvey Muiz dan Helena Lim. Cipta Mulya
dan seterusnya sebagaimana dalam tabel dan dianggap telah dibacakan bahwa ketika ambil sabotase terhadap permohonan persetujuan RKP, selanjutnya apabila kasus korupsi timah yang diduga merugikan negara hingga 300 triliun rupiah mulai disidangkan. Dalam sidang perdana ini, terungkap uang haram dari penyalahgunaan izin usaha pertambangan mengalir ke banyak orang, termasuk Harvey Mois dan Helena Lim yang diduga menerima 420 miliar rupiah. Ada 3 terdakwa yang menjalani sidang pada hari ini. Mereka adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung 2021-2024 Amir Syahbana, Kadis ESDM Bangka Belitung 2015-2019 Suranto Wibowo, dan PLT Kadis ESDM Bangka Belitung Rusbani. Dalam surat dakwaan, jaksa mengenai kerugian negara atas tindak pidana penyalahgunaan izin tambang ini yang mencapai 271 triliun rupiah. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa eksepsi adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa akan mengajukan tanggapan atas surat dakwaan kita atau tidak. Kalaupun tidak mengajukan tanggapan atau tidak mengajukan eksepsi, maksud saya ya itu menjadi haknya mereka. Hingga kini, Kejaksaan Agung telah menjerat 21 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami publik figur Sandra Dewi Harvey Mois. Selain itu, Sandra Dewi juga beberapa kali diperiksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Sejumlah aset Harvey juga telah disita, termasuk mobil mewah dan barang berharga dari sejumlah apartemen. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka memantau langsung uji coba program makan siang gratis di SDN Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Didampingi oleh Wali Kota Surabaya dan mantan Gubernur Jawa Timur, Gibran memastikan uji coba makan siang gratis berjalan dengan baik. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau proses uji coba program makan siang gratis untuk seluruh murid sekolah dasar Kelampis Ngasem 3 Surabaya, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Gibran didampingi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta Emil Dardak. Gibran mengklaim program sudah berjalan baik, menciptakan multiplayer effect dengan sejumlah pihak yang terlibat. 15.000 kemarin, ya saya kan sudah bilang setiap kota pasti bervariasi. Kemarin 14.900, ini 15.000 dengan menu lauknya tadi apa? Ayam saus manis ya. Ayam, ada sayur, ada melon, nasi, ada susu. Jadi komposisinya yang ideal memang seperti itu. Anggarannya dari mana sih Mas, CSR atau? Kalau ini CSR ya, dari Gojek. Hal senada disampaikan oleh Wali Kota Surabaya bahwa dengan anggaran hanya Rp15.000 per anak bisa mendapatkan menu makan siang yang bergizi. Yang kedua, makanan yang disampaikan oleh teman-teman foto tadi itu ada menu-menu yang di situ ada kandungan gizinya. Yang mengeluarkan adalah Dinas Kesehatan. Jadi ini sekaligus mengurangi gizi buruk, stunting, saya tetap akan jaga. Yang ketiga, di sekolah ini ada pemilahan sampah di setiap sekolah. Jadi ada organik dan anorganik. Jadi ketika ada sampah plastik, maka sampah itu akan kembali ke anak-anak, akan kita berikan ke bank sampah akan dijual, maka uang yang dari hasil plastik tadi masuk ke anak yang makan tadi. Harga setiap paket makanan di program makan siang gratis ini bervariasi. Sementara untuk Kota Surabaya mendapat budget sekitar Rp15.000 per paketnya. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo telah menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional tahun 2024 yang digelar di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan sejumlah sikap politik, termasuk memutuskan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum DPP Partai Perindo. Partai Perindo sukses melaksanakan Mukernas tahun 2024 yang digelar selama 3 hari di Jakarta Concert Hall, Jakarta Pusat. Mukernas menghasilkan 3 putusan utama, yang salah satunya menjadikan Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum Partai Perindo, menggantikan Haritanu Sudibyo. Bersama ini, saya juga akan mengumumkan bagian daripada transformasi itu, yaitu saya akan menugaskan
Mbak Angela Tanusudibyo untuk menjadi Ketua Umum Partai Perindo. Ya, mengenai tugas baru sebagai Ketua Umum Partai Perindo, beberapa hal yang akan kami lakukan segera. Pertama adalah tentunya membenahi organisasi, menguatkan organisasi sampai ke akar-akarnya. Dan yang kedua, memenangkan pilkada karena ini sudah dekat. Dan yang ketiga adalah kita mau betul-betul engage dengan generasi muda dan masyarakat. Mengusung tema transformasi bangkit untuk Indonesia sejahtera, Mukernas bertujuan untuk menguatkan partai hingga ke akar rumput dengan melibatkan kaum muda. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Ketua MPR Republik Indonesia Bambang Susatyo menyebut pembangunan desa penting dilakukan untuk menarik minat generasi muda tinggal di desa dan menurunkan laju urbanisasi. Bamsud juga menyebut komitmen pembangunan desa akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahannya yang akan datang. Dalam sosialisasi 4 pilar MPR RI bersama Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Ketua MPR Bambang Susatyo menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa. Hal ini terlihat dari peningkatan dana desa yang digulirkan sejak tahun 2015 dari semula sebesar 20,7 triliun untuk 74.093 desa menjadi 70 triliun lebih pada 2023 dan kemudian meningkat menjadi 71 triliun pada tahun 2024. Bamsud juga menyebut komitmen pembangunan desa akan tetap dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di pemerintahan yang akan datang. Pembangunan desa diharapkan bisa menghidupkan daya saing serta menarik minat generasi muda untuk tinggal di desa dan membangun desa. Bamsud menjelaskan slogan tinggal di desa, rezeki kota, bisnisnya mendunia harus menjadi tren dalam menurunkan laju urbanisasi. Sehingga hal ini bisa menjadi magnet yang menarik minat generasi muda untuk kembali ke desa, membangun daerahnya, dan mengoptimalkan berbagai potensi dan peluang. Anak-anak mudanya harus didorong penuh inovasi, kreativitas, beradaptasi terhadap pembangunan, terhadap perkembangan yang ada. Jangan mengandalkan menjadi karyawan, PNS atau karyawan-karyawan, tapi gunakan berbagai kemajuan teknologi yang ada untuk membangun diri, untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk menciptakan bisnis yang belum tersentuh, misalnya menyangkut masalah potensi yang ada di desa-desa, potensi yang di daerah-daerah. Pembangunan desa memiliki peran sentral dalam dua aspek penting, yakni upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar desa serta kota. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews melaporkan.